Meski Harga demikian, beras Jokowi di melihat pasar masih ada tidak sejumlah kunjung komoditas turun. pangan Kenaikan harga yang komoditas mengalami utama kenaikan ini juga harga. menjadi Salah perhatian satunya Presiden adalah Joko beras. Widodo. Hai hai hai, kali ini kita akan nemenin kalian untuk tanya-tanya ke narasumber kita seputar kenaikan harga pangan beras. Sebelum itu, yuk kenalan. Perkenalkan, saya Naicila. Lalu di sini ada Iqbal. Lalu ada Arci. Dan ada Sazada. Dan kameramen kita ada Alia. Beras merupakan komoditas primer bagi masyarakat Indonesia karena sebagai sumber energi dan karbohidrat utama masyarakat Indonesia saat ini. Dan di video ini, kita akan membahas kenaikan harga pangan beras. Jadi, yuk tonton video ini sampai habis. Fenomena kenaikan harga pangan bak suatu hal yang rutin terjadi setiap tahunnya. Kenaikan harga pangan pokok mengalami peningkatan karena permintaan yang begitu banyak. Dan belakangan ini yang membuat heboh publik adalah beras. Saat ini kita menuju ke tempat sembako beras yang menjadi distributor sekaligus konsumen beras. Oke, sekarang kita sudah berada di toko sembako Butoha. Di Jalan Kandangan Gunung Pertiwi nomor 2B. Oke, sebelumnya dengan ibu siapa namanya? Butoha. Oke. Butoha umur berapa? 65. Apa dampaknya jika kenaikan harga pangan beras ini semakin tinggi? Mungkin bisa berupa penjualan menurun atau banyak konsumen yang memilih beras yang lebih murah. Saya yang murah, beli yang mahal. Oke, beli yang mahal. Intinya gini mas, apapun ini dari toko kita ya, customer itu tetap memilih beras yang sesuai selera mereka, bukan karena kualitasnya apa atau murahnya, bukan, karena yang sesuai sama kebutuhan sehari-hari, karena kan nggak gampang milih beras itu. Begitulah intinya. Lalu di mana tempat agen yang biasanya ibu membeli beras untuk dijual kembali di sini? Di tempatnya Buyit. Toko Prayitno, kebetulan juga berada di Kandangan Gunung juga. Pertiwi 2A ya, Pertiwi 2A. Pertiwi 2A. Iya. Lalu bagaimana daya beli masyarakat terhadap beras sejak kenaikan harga beras ini? Saya rasa daya belinya sesuai kemampuan ya, karena kebiasaannya memilih itu ya beras itu yang dibeli, jadi tidak ganti hanya karena harga naik terus pilih yang murah gitu, enggak. Jadi untuk khususnya di toko kami itu kayak gitu mas. Nah, menurut Ibu juga, kira-kira siapa saja yang dirugikan atas kenaikan harga beras? Kalau menurut saya ya masyarakat kecil lah. Kalau kebetulan customer kami juga untuk kebutuhan berasnya kan ya stabil itu tadi. Itu khususnya di toko kami.
Lalu kira-kira kapan saja harga beras itu mengalami kenaikan? Available ya, soalnya kan ya kadang naik turunnya itu bukan kita yang nentukan kan, kadang juga ya intinya gitulah, kita nggak mematok siapa yang itu, entah itu tengkulak, entah itu siapa, enggak lah. Intinya itu nggak pasti naik turunnya itu. Gitu Ya. Jadi kesimpulannya, warga di sekitar sini tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras karena beras merupakan bahan pokok yang sudah pasti dibeli dan dikonsumsi setiap harinya. Selanjutnya kita mampir nih ke nasi goreng subsidi. Sekaligus makan, kita juga dapat izin untuk tanya-tanya kepada karyawan di sini seputar kenaikan harga beras. Yang mana mereka juga menggunakan beras sebagai bahan utama dagangannya. Oke, semuanya sebelum kita masuk ke sesi wawancara dulu, mungkin kita bisa nanyakan ke narasumbernya, yaitu sebelumnya dengan Mbak siapa dan sebagai apa? Helen Dina sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Mungkin kita bisa nanya, yaitu apa aja sih menu yang terjual di tempat subsidi ini? Ada 3 menu sih Kak, ada menu nasi goreng maut, sama mie goreng. Cuma 3 menu aja. Apakah ada lain Kayak tambahannya mungkin kayak snack, minuman, es teh, es jeruk, kayak gitu lah Kak. Lalu sejak kapan tempat subsidi ini membuka gerai di wilayah ini? Masih baru sih, masih awal Januari kemarin. Masih awal Januari. Ya. Termasuk baru banget. Kalau boleh tahu nih, Mbaknya kan sebagai karyawan. Ya. Nah, kita mau tanya, kan di menu ini ada nasi goreng. Nah, itu termasuk juga ke dalam salah satu bahan pokok. Nah, misal kalau bahan pokok beras ini mengalami kenaikan harga, apakah juga akan berpengaruh dalam penjualan nasi goreng ini? Kemungkinan sih bisa pengaruh Kak, soalnya kalau beras mahal kan kita juga bingung untuk mengolah. Seharusnya SOP-nya kita, produknya ibaratnya contohnya 90 gram, itu kita harus gimana caranya untuk bisa membagi itu semua Kak, untuk pas sesuai sama 900 gram itu tadi. Berarti apakah juga akan berpengaruh pada kenaikan harga? Kemungkinan kecil sih itu, tapi kita ya lihat situasi kondisi yang tempat kita tinggali ini. Kalau seandainya outletnya kita kerjaannya cuma pasaran produknya kayak 10.000, 12.000, kita harus mengimbangi juga, kita nggak bisa untuk naikin Kak. Kalau boleh tahu, di mana biasanya Mbaknya stok beras di sini? Kita dari pusat Kak, dari Ngagel. Jadi di sini cabangnya? Iya, di sini bagian cabang. Bagaimana pendapat Mbaknya ketika harga beras itu semakin naik? Ya agak bingung juga sih, agak khawatir juga. Karena apalagi konsumen kan banyak kan. Karena Indonesia kan cenderung makanannya pokoknya nasi. Nah kayak gitu kita mungkin ya kayak apa ya? Ya kayak gitu membagi gitu. Mungkin mengurangi produknya sedikit, gitu aja, nggak terlalu banyak. Kalau nggak gitu kita jualan sampingan kayak gini, minuman sama topping kan bisa menambah gitu Kak. Mengapa buka cabang di sini? Karena ya kita lihat situasinya, kondisi di Manuan ini kan letaknya strategis. Terus juga area penjualan outlet area sini kan jarang, kebanyakan kan yang kaki 5 keliling gitu kan Kak. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari kita. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Terima kasih juga udah menjawab pertanyaan dari kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil di gerai nasi goreng subsidi dalam menyikapi harga beras semakin meningkat adalah dengan menurunkan sedikit porsi dan menambah snack serta topping pada nasi untuk menambah penghasilan mereka. Nah, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah temani kita tanya-tanya dan mencari informasi. Terkait kenaikan harga pangan pokok beras yang dialami sejumlah pedagang. Dan kita sebagai pemakai beras. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.
terkait ya lupa. Gak apa-apa, ayo. Cepet deh. Wes. Gak apa-apa. Wes. Kami pamit. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Enggak, terima kasih tak sahut penemar langsung kita semua. Nah, dari mana?